Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak metode yang bisa dipakai untuk pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan metode-metode itu selalu berada pada 3 pilar, yaitu berpikir kritis, bermanfaat, dan menyenangkan. Mindful, meaningful, dan joyful. Metode apa saja coba? Pasti tahu ya. Yang pertama, diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu jika dia diterapkan dengan benar, semuanya terlibat, lalu mampu memecahkan kasus, itu akan memperdalam anak dalam belajar. Dan belajarnya tentu harus dalam suasana yang menyenangkan, jangan diskusinya tegang. Berarti pertanyaan yang akan didiskusikan tidak boleh terlalu sulit dan tidak boleh terlalu mudah. Jadi materinya harus diukur N+1. Diukur scaffolding-nya. Scaffolding itu kemampuan awalnya apa? Kemampuan sebelumnya apa? Kemudian topiknya harus kekinian. Kemudian menarik, serta ketika didiskusikan itu bermanfaat bagi anak. Diskusi kelompok itu kalau bisa jangan terlalu banyak anggotanya, 4 atau 5 begitu. Kemudian diskusinya harus dibuat menyenangkan, lalu ada manfaatnya bagi mereka, bagi siswa. Kemudian ada pikiran-pikiran yang masuk di sana. Nah, diskusi kelompok itu metode yang paling bagus. Model diskusinya seperti apa, terserah. Tekniknya seperti apa, terserah. Yang penting dalam diskusi itu, topiknya menarik bagi siswa. Topiknya itu memancing pertanyaan-pertanyaan siswa. Kemudian dia senang dengan diskusi topik itu, lalu suasana yang dibangun itu menyenangkan. Contohnya, dia menggunakan alat flip chart, mamanya ada spidol, dia menulis di situ, atau pakai keranjang gagasan, atau apalah, supaya diskusi kelompok itu menarik. Metode diskusi kelompok itu metode yang pertama untuk pembelajaran mendalam. Yang kedua, metode berbasis masalah. Nah, ini metode pembelajaran yang tujuan akhirnya dia punya kedalaman belajar setelah memecahkan masalah. Beda dengan diskusi kelompok, memecahkan masalah ini adalah bagaimana anak itu membuktikan, memberikan fakta baru untuk memecahkan masalah itu. Jadi dia bisa mengungkap data 1, data 2, data 3, dia bisa memecahkan. Soalnya bisa bentuk cerita, lalu dia memecahkan masalah itu. Dan ini bisa perseorangan, bisa berpasangan 2 orang, bisa berkelompok. Pemecahan problem ini dasarnya adalah berpikir kritis, tetapi problem itu harus bermanfaat bagi anak untuk masuk di kebermanfaatan. Lalu saat memecahkan, jangan membuat anak stres. Justru anak senang karena terasa dihargai dan eksistensinya tinggi. Jadi yang kedua adalah pemecahan masalah. Nah, yang ketiga, metode proyek. Jadi metode proyek itu bagaimana siswa belajar untuk mengkonstruksi sesuatu, membuat proyek tertentu, apakah itu proyek tulisan, apakah proyek gambar, atau proyek membuat sebuah bangunan, apakah proyek yang lainnya, video atau apa. Nah, topik untuk proyek harus berpikir kritis, ya. Lalu dia punya azas kemanfaatan bagi anak serta harus menyenangkan. Metode proyek, metode yang bisa sekali jadi atau bisa seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian.
Nah, metode proyek ini metode ketiga yang sangat menarik. Yang keempat, itu metode penemuan. Ini ada inquiry, ada discovery, ada apresiasi. Bagaimana anak ini menguji coba sesuatu, lalu dia menemukan, ya, menemukan sesuatu dari pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, lalu dia menemukan sesuatu. Itu inquiry. Kalau discovery, dari semua mengamati mana yang paling bagus. Itu dia mendiscovery, menemukan sesuatu juga. Lalu mengapresiasi itu artinya cerita pendek, puisi, tarian, film, lalu dia membuat tambahan gerakan kalau dia lihat tari, menambahkan dialog kalau dia baca cerpen, menambahkan satu bait puisi, itu kalau puisi, dan seterusnya. Tentu metode penemuan ini sangat menarik bagi siswa asal dikemas, ada berpikir kritisnya, menantang untuk tanya mengapa tokoh ini kok bertemu dengan tokoh ini jadinya begini, bagaimana kalau saya buat seperti ini. Lalu harus ada azas kemanfaatan dengan cara ambak apa manfaatnya bagiku. Lalu dia senang dalam inquiry itu. Metode yang kelima itu adalah sosiodrama. Ya, ada kejadian tertentu disosiodramakan. Contoh adegan penjual dan pembeli. Lalu adegan menolong orang, adegan menanam sesuatu, adegan menirukan, dan seterusnya. Sosiodrama ini sangat menarik untuk pembelajaran mendalam. Karena di dalamnya ada berpikir kritis. Untuk apa melakukan itu? Mengapa harus melakukan itu? Bagaimana melakukan itu yang paling baik? Lalu manfaat bagi dia apa? Untuk toleransi, untuk menolong. Lalu joyfulnya di mana? Menolong dengan rasa senang, senyum, dan seterusnya. Sosiodrama itu sangat bagus, ya, untuk pembelajaran. Nah, yang keenam itu pentas. Pentas seni, pentas drama, baca puisi, pokok pentas. Pentas ini anak punya azas kebermanfaatan yang tinggi karena dia merasa diapresiasi oleh orang lain. Ya, jadi yang pertama itu kebermanfaatan, baru berpikir kritis, terus enjoy. Oke, nah yang ketujuh adalah studi kasus. Jadi siswa mempelajari kasus nyata dapat dengan konsep-konsep yang dia pecahkan. Jadi kasus tertentu, memecahkan kasus tertentu. Berilah kasus-kasus yang menarik, terbarui, menantang, dan cocok dengan anak. Kemudian ada metode yang lain-lainnya bisa digunakan. Itu pokoknya ya. Anda bisa menggunakan, yang penting ketika menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam itu, guru atau pendidik tidak hanya membantu memperoleh pengetahuan, tapi juga mengembangkan keterampilan sikap yang mereka butuhkan. Nah, sehingga dasarnya adalah guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaboratif. Jadi lingkungan itu diset. Penataan kursinya, penataan ruang, lampunya, papannya seharusnya ada di mana. Jadi penataan lingkungan itu membuat anak supaya tidak jenuh, supaya joyful. Jadi setting kelas itu perlu didinamisasikan, ya. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam tentunya dirancang, ya. Oleh karena itu guru yang bagus itu perlu uji coba sih, di treatment kecil-kecilan, didiskusikan dengan temannya. Kalau saya begini kan kira-kira apa yang terjadi ya? Kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Lalu memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan yang dipersonalisasi. Artinya bimbingannya itu mendukung percaya diri anak,
mendukung anak supaya bisa. Dan individualnya harus beda anak satu dengan anak yang lain, nggak boleh disamakan. Lalu membantu siswa mengembangkan keterampilan metakognitif. Metakognitif itu menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain, menambahi konsep-konsep tertentu setelah dia ngomong. Contoh, ketika dia berdiskusi tentang pertanian, di situ ada metakognitif menanam, memupuk, memanen, menjual. Jadi menghubungkan konsep-konsep itu. Nah, pembelajaran mendalam ini mudah sekali karena ini bukan pendekatan yang baru. Sejak tahun 1970-an, 70 loh ya, itu sudah banyak yang memakai pembelajaran mendalam ini. Karena dia mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, lalu mampu memecahkan masalah, kecintaan dalam belajar, dan materinya itu tahan lama di pikirannya. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa melakukan metode pembelajaran mendalam. Demikian, salam KN Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.